Apa yang akan kau lakukan jika suamimu mencambukmu 20 kali hanya karena wanita lain? Sebuah mimpi buruk yang bahkan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Namun, inilah kisah seorang wanita yang selamat dari semua itu dan hanya melakukan satu panggilan telepon kepada ayahnya yang seorang miliarder. Papa, kau punya waktu 3 hari untuk menghancurkan perusahaannya. Saat tongkat rotan pertama mendarat di punggungku dengan suara yang memekakkan telinga, seluruh tubuhku terasa mati rasa. Rasa sakit yang tajam, seperti luka bakar api yang menjalar bagaikan racun ular dari bahu hingga pinggangku. Piyama sutra lembutku robek, meninggalkan bekas merah yang mengerikan di kulitku. Aditya, apakah kau sudah gila? Aku melangkah mundur karena terkejut dan menabrak vas kristal mahal yang terletak di meja ruang tamu kami. Vas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping, seolah melambangkan 7 tahun pernikahan kami yang hancur. Dia benar-benar sudah gila. Mata suamiku berkilat karena amarah yang tak terkendali. Setelan jas mahalnya yang baru bermerek Brioni tercium bau parfum wanita lain. Seluruh perusahaan menertawakanku. Aku terlihat seperti orang bodoh di mata mereka. Seorang pria yang dikendalikan istrinya karena kau terus-menerus memeriksa ponselku dan mengikutiku kemanapun. Aditya berteriak. Pukulan kedua mendarat di pahaku, membuatku jatuh berlutut karena rasa sakit yang luar biasa. Tongkat rotan ini adalah hadiah dari kakeknya saat pernikahan kami. Dia mengatakan itu adalah tradisi keluarga mereka yang berasal dari garis keturunan ningrat kuno yang kini jatuh miskin, sebuah ironi yang luar biasa. Awalnya, aku mengira itu hanya tradisi unik dan berwarna. Aku hanya ingin tahu, kataku dengan suara bergetar sambil menangis. Mengapa selama 3 bulan terakhir kau selalu pulang saat fajar? Aku mencoba berdiri, tetapi pukulan ketiga dan keempat mendarat tanpa ampun. Lenganku dipenuhi memar gelap dan darah, tampak seperti seni abstrak yang kejam. Apakah kau masih mengira dirimu adalah putri kecil dari sinetron? Aditya menatapku dengan hina, bibirnya menyeringai jijik. Ayahmu sudah lama memutuskan hubungan denganmu. Tanpa dia, kau tidak berguna. Kau nol. Pukulan kelima mengarah ke wajahku. Secara naluriah, aku mengangkat lengan untuk melindungi diri. Ujung rotan meninggalkan luka berdarah di lenganku. Penglihatanku kabur karena rasa sakit, tetapi aku mengatupkan gigi dan menahan air mataku. Aku tidak akan memberikan kepuasan kepada pria tak berguna ini untuk melihatku lemah. 7 tahun, suaraku gemetar. Aku tinggal bersamamu di kamar kontrakan sempit di daerah kumuh Kemayoran, makan mie instan murah, meminjam uang dari semua teman dan kerabat hanya untuk membantumu merintis Wijaya Tech. Aditya Wijaya, dan begini caramu membayarku? Wajahnya sedikit berubah, tetapi dengan cepat digantikan oleh amarah yang lebih besar. Sekarang kau berlagak jadi korban. Aku masih akan memanfaatkanmu. Dari pukulan ke-6 hingga ke-20, aku menghitung setiap rasa sakit yang menghujam tubuhku. Anehnya, saat tubuhku semakin sakit, pikiranku justru menjadi semakin jernih. Mataku yang dulu buta karena cinta akhirnya melihat karakter asli pria ini, bekas lipstik di dasinya, parfum wanita lain di kemejanya, dan semua malam selama setengah tahun terakhir yang dia habiskan di luar dengan alasan lembur. Saat pukulan terakhir mendarat, aku tergeletak di lantai seperti kain perca yang dibuang. Aditya yang terengah-engah melemparkan rotannya dan merapikan dasinya yang berantakan. Pikirkan perilakumu, katanya dingin, dan jangan pernah mencoba menguji kesabaranku lagi. Suara pintu yang tertutup bergema di telingaku, meninggalkanku terbaring di lantai marmer dingin di atas darahku sendiri. 7 tahun yang lalu, demi dia, aku meninggalkan kekayaan miliaran rupiah keluargaku dan memutuskan hubungan dengan ayahku. Setelah 7 tahun di penthouse mewah di Sudirman Central Business District, SCBD Jakarta, yang kami bangun bersama, dia memukuliku karena wanita lain. Dengan sisa tenagaku, perlahan aku memutar tubuhku menghadap langit-langit yang tinggi. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya lembut yang memperjelas luka-luka di tubuhku. Ironi lainnya, aku sendiri yang memilih lampu gantung ini tahun lalu untuk merayakan masuknya Wijaya Tech ke Bursa Efek Indonesia. Ponselku ada di sofa, sekitar 5 meter dariku. Jarak itu terasa seperti maraton bagiku. Aku merangkak perlahan, inci demi inci, meninggalkan jejak darah yang mengerikan di lantai. Setiap gerakanku memicu rasa sakit di punggungku, tetapi aku harus mendapatkan telepon itu. Akhirnya, jemariku menyentuh pinggiran ponsel. Saat aku membukanya, setetes darah jatuh ke layar. Dengan tangan gemetar, aku memanggil nomor yang tidak pernah kuhubungi selama 7 tahun, namun terukir di hatiku. Papa, ini aku. Pertahanan emosionalku runtuh saat mendengar suara di seberang sana. Suaraku bergetar dan kata-kataku hampir tidak bisa dimengerti. Di seberang sana, aku mendengar suara gelas porselen yang pecah. Kemudian, aku mendengar suara gemetar ayahku, Surya Santoso. Putri,
Apakah itu benar-benar kau? Papa, sakit sekali. Aku menangis seperti anak kecil yang hilang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Di mana kau? Siapa yang melakukan ini padamu? Suara ayahku berubah dari terkejut menjadi amarah yang meledak dalam hitungan detik. Aku bisa membayangkan wajahnya, wajah pria yang dikenal di dunia bisnis sebagai elang industri Indonesia. Dengan sisa tenaga, aku mencoba berbicara dengan jelas, tetapi rasa sakit dan keputusasaan memutus kata-kataku. Cukup. Kirimkan lokasimu sekarang. Aku akan segera mengirim orang. Putri. Papa ada di sini. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Setelah menutup telepon, aku meringkuk di samping sofa. Penyesalan terasa lebih sakit daripada luka fisik. 7 tahun lalu, ayahku memperingatkan bahwa Aditya adalah pria yang buruk. Namun aku keras kepala, bahkan mengancam akan memutuskan hubungan keluarga jika perlu. Sekarang, aku membayar mahal untuk kebodohanku sendiri. Aku mendengar suara helikopter yang mendekat, dan sesaat kemudian ada ketukan keras di pintu. Aku mencoba berdiri tetapi jatuh kembali. Saat pintu terbuka, asisten pribadi ayahku, Bambang, masuk dengan cepat bersama tim medis. Nona Putri, wajah Bambang pucat pasi melihat kondisiku. Dia segera melepas jaketnya dan menutupiku. Tuan Surya ada di helikopter. Saat aku diletakkan dengan hati-hati di tandu, aku melihat melalui air mataku bagaimana Bambang memungut rotan berdarah itu. Tatapan dinginnya membuatku merinding. Bawa itu, paksaku. Papa harus melihatnya. Dia harus melihat apa yang dilakukan menantu pilihanku terhadap putrinya. Di dalam helikopter, ayahku yang sudah berusia 60 tahun hampir terkena serangan jantung saat melihat tubuhku yang terluka. Sementara tim dokter dengan cepat memberikan pertolongan pertama, dia tidak melepaskan tanganku. Matanya penuh dengan amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Putri, jangan khawatir, kata ayahku saat aku mulai mengantuk karena obat. Papa akan memastikan binatang itu membayar semuanya. Aku melihat keluar jendela helikopter ke arah lampu-lampu Jakarta yang menjauh. Di sana tertinggal masa lalu yang kukira adalah kebahagiaan. Pernikahan yang kuberikan segalanya, namun dibalas dengan pengkhianatan. Namun sekarang di hatiku, alih-alih cinta, hanya tersisa tekad yang dingin. Aditya Wijaya tidak tahu bahwa malam itu, dengan 20 cambukannya, dia tidak hanya menghancurkan hati seorang wanita, tetapi juga membangunkan raksasa yang sedang tidur. Ayahku, Surya Santoso, pengusaha paling berpengaruh di Indonesia, dan kemarahan orang seperti itu selalu menuntut bayaran dengan darah. Saat aku membuka mata, segalanya di sekitarku putih dan menyilaukan. Melihat lampu medis di langit-langit, aku sadar aku berada di ruang pribadi sebuah rumah sakit terkenal di daerah Jakarta Selatan. Kulitku terasa seperti digigit ribuan semut. Nona Putri, Anda sudah bangun? Dari sisi kananku, aku mendengar suara yang akrab namun formal. Aku memalingkan kepalaku dengan susah payah. Bambang berdiri di samping tempat tidurku. Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Di belakangnya berdiri 4 pengawal berpakaian hitam, seolah menjaga seorang kepala negara. Di mana Papa? Suaraku serak dan kering. Mata Bambang berkilat. Tuan Surya ada di kamar sebelah. Emosi yang berlebihan menyebabkan serangan jantung ringan. Beliau sedang beristirahat setelah prosedur angioplasti. Aku mencoba duduk dengan cepat, tetapi tarikan luka di punggungku membuat erangan keluar dari mulutku. Bambang dengan hati-hati memegang bahuku. Tenanglah, Nona. Tuan Surya sudah aman. Beliau langsung menanyakan Anda begitu bangun. Namun dokter belum mengizinkan kunjungan. Aku bersandar di bantal sementara air mata mengalir tak terbendung. 7 tahun tanpa kontak dengan keluargaku, dan pertama kalinya ayahku melihatku lagi, aku tampak seperti hewan yang dipukuli. Cermin. Berikan aku cermin. Bambang ragu-ragu sejenak, lalu mengambil ponselnya, menyalakan kamera depan, dan menyerahkannya kepadaku. Wanita di layar itu memiliki wajah pucat dengan bekas merah yang jelas di pipi kirinya. Darah kering masih menempel di sudut bibirku. Dengan tangan gemetar, aku membuka kancing gaun rumah sakitku. Di bawah bahuku ada 5 atau 6 memar dalam yang tampak seperti serangga menjijikkan. Inilah harga yang kubayar untuk cinta. Di mana Aditya? Tanyaku sambil meletakkan ponsel. Suaraku begitu dingin hingga aku sendiri tidak mengenalinya. Menurut laporan terakhir kami, dia pergi bekerja jam 9 pagi tadi seolah tidak terjadi apa-apa, jawab Bambang dengan amarah yang terpendam. Tampaknya dia yakin Anda tidak akan mengajukan tuntutan. Tentu saja dia yakin. Pada tahun ketiga pernikahan kami, Aditya tidak sengaja mendorongku di tangga dan pergelangan kakiku patah. Saat aku ingin menuntutnya, dia berlutut, menangis, dan memohon. Dia bilang jika dia punya catatan polisi, semua investasi yang dia negosiasikan untuk perusahaan akan hilang. Hatiku melunak.
Aku bahkan berbohong kepada dokter dan mengatakan aku hanya terjatuh. Itulah pertama kalinya aku memaafkannya, dan itu bukan yang terakhir. Pintu kamar terbuka dan seorang dokter parubaya masuk bersama dua perawat. Nona Putri, saya Dr. Gunawan. Dokter Anda. Dia mengambil catatan di ujung tempat tidurku. Banyak memar di tubuh Anda. 3 di antaranya memerlukan jahitan. Ada retakan kecil pada tulang rusuk ketiga di sisi kiri dan gegar otak ringan. Saya merekomendasikan setidaknya 2 minggu perawatan di rumah sakit. Tidak, kataku tegas. Aku harus keluar dari sini dalam 3 hari. Dokter Gunawan mengernyit. Itu melanggar aturan rumah sakit, Nona. Lakukan apa yang dia katakan. Sebuah suara berat dan berwibawa terdengar dari pintu. Kami semua menoleh. Ayahku duduk di kursi roda. Wajahnya sepucat kertas dan ada infus terpasang di tangannya. Seorang perawat mendorong kursi rodanya sementara yang lain memegang tiang infus. Dalam 7 tahun terakhir, ayahku tampak menua dengan pesat. Rambut di samping kepalanya sudah memutih sepenuhnya dan kerutan di sekitar matanya sangat dalam, seolah diukir dengan pisau. Namun tatapannya yang setajam elang tetap sama seperti yang kuingat. Tuan Surya, Anda tidak boleh keluar kamar, kata dokter khawatir. Keluar dulu, kata ayahku tenang. 4 kata itu cukup untuk membungkam seluruh ruangan dan meninggalkan kami berdua. Kesunyian di antara kami terasa seperti dinding yang tak terlihat. Apa yang harus kukatakan? Meminta maaf, memberi alasan, atau mengeluh? Kata-kata menyakitkan yang kuucapkan saat meninggalkan rumah 7 tahun lalu terasa seperti belati yang menusuk hatiku sekarang. Ayahku melihat ke lenganku di mana bekas rotan paling dalam berada. Matanya menyipit dan dia meremas tangan kanannya hingga urat-uratnya memutih. Suara ayahku sangat lemah, namun terasa seperti ketenangan sebelum badai. Aku mengangguk dengan emosi yang tersumbat di tenggorokan. Mengapa kau tidak menelepon lebih cepat? Tanya ayahku dengan rahang gemetar. Aku menangis. Aku kira dia akan berubah, Pa. Ini jalan yang kupilih. Jadi aku pikir aku harus menyelesaikannya meskipun aku harus merangkak. Tiba-tiba ayahku batuk keras. Karena takut, aku hampir melompat dari tempat tidur. Dia memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja dan mengambil sapu tangan dari sakunya untuk menyeka mulutnya. Hatiku bergetar saat melihat sapu tangan tua itu. Itu adalah sapu tangan yang kuhadiahkan padanya saat aku masih sekolah untuk Hari Ayah. Dia menyimpannya selama bertahun-tahun ini. Putri, kata ayahku dengan suara lebih lembut. Tahukah kau apa yang paling kusesali selama bertahun-tahun ini? Aku menggeleng sambil menangis. Bukan karena membiarkanmu pergi, tetapi karena tidak membawamu pulang secara paksa saat pertama kali binatang itu mengangkat tangannya padamu. Mata ayahku berkilat. Setiap bulan Bambang melaporkan tentangmu kepadaku. Aku tahu jatuhnya kau di tangga itu bukan kecelakaan. Aku terdiam karena terkejut. Ayahku mengawasiku selama ini, artinya, Papa tahu kami tinggal di kamar sempit di Kemayoran. Papa tahu aku minum hingga muntah dalam pertemuan bisnis hanya untuk mendapatkan investasi bagi Aditya, dan Papa tahu hari ketika aku keguguran sementara dia asik bermain golf dengan klien. Mengapa? Mengapa Papa tidak melakukan apa-apa? Karena harga diriku yang terkutuk, ayahku tersenyum pahit. Aku menunggu putriku yang kaya ini sadar dan kembali memohon. Tapi aku tidak menyangka monster itu akan berani melakukan ini padamu. Ayahku mendekatkan kursi rodanya. Dengan tangan gemetar, dia menyentuh luka di pipiku dengan lembut. Tangan yang menjalankan imperium bisnis itu terasa selembut bulu. Papa, sakit. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku menangis tanpa kendali di hadapannya. Ayahku memegang tanganku erat. Maukah kau mengizinkan Papa membereskannya kali ini? Tepat saat itu, pintu terbuka lagi. Seorang pemuda setelan desainer masuk membawa dokumen tebal. Kak, aku menemukannya. Bajingan itu, dia tidak hanya punya selingkuhan. Mereka punya anak berusia 1 tahun. Dia berhenti saat melihat kami berpegangan tangan. Oh, apakah aku mengganggu? Aku hampir tidak mengenali adikku, Dewa. 7 tahun lalu, dia hanya mahasiswa yang hobinya main video game. Sekarang dia tampak seperti manajer elit bayangan ayahku sendiri. Dewa, aku mencoba tersenyum. Jangan panggil aku begitu, katanya dengan mata memerah. 7 tahun tanpa satu pun telepon dan kau kembali dengan kondisi begini? Aku hampir menghancurkan komputerku saat Bambang mengirim foto-fotonya. Mari masuk ke detail, kata ayahku sambil terbatuk. Dewa menarik napas dalam dan menyerahkan dokumen. Aditya sudah menjalin hubungan selama 3 tahun dengan seorang wanita bernama Maya Kusuma. Dia sekarang menjabat sebagai Chief Financial Officer di Wijaya Tech. Tahun lalu, Aditya membelikan sebuah villa di puncak atas nama wanita itu. Dan yang paling gila, Dewa merendahkan suaranya. Mereka punya anak laki-laki. Baru saja merayakan ulang tahun pertama, otomatis aku membolak-balik halaman. Ada foto Aditya dan Maya berpelukan, dokumen properti,
dan bahkan akta kelahiran anak itu. Yang paling menyakitkan adalah tanggal lahir anak itu tepat pada hari aku mengalami keguguran. Bagaimana kau mendapatkan ini? Tanganku gemetar memegang foto itu. Dengan uang, apapun bisa ditemukan, jawab adikku. Dan ada yang lebih menarik. Dia mengambil kertas lain. Dalam 6 bulan terakhir, 20 miliar rupiah dari dana Wijaya Tech dipindahkan ke zona offshore di Labuan Bajo melalui perusahaan cangkang. Orang yang bertanggung jawab atas perpindahan dana ini adalah Maya Kusuma. Tatapan ayahku menjadi berbahaya. Mereka menguras aset. Bukan hanya itu, Dewa menunjuk dokumen lain. Minggu lalu, Aditya mengambil asuransi jiwa senilai 10 miliar rupiah atas nama Maya dan anaknya. Ahli warisnya adalah anak itu. Darahku terasa membeku. Setelah 7 tahun menikah, aku paham betul apa arti langkah ini. Aditya sedang bersiap untuk menceraikanku dan dia tidak berniat meninggalkanku sepeser pun. Tanda tangani ini, Kak. Dewa menyerahkan surat kuasa yang sudah dinotariskan. Papa sudah memulai rencana pembalasan. Tetapi Papa butuh izinmu untuk menggunakan kekuatan penuh Santoso Group. Aku menatap ayahku. Dia mengangguk pelan. Alasan Wijaya Tech bisa mencapai posisinya sekarang adalah karena dana dan koneksi yang diam-diam kuberikan kepada mereka. Sudah waktunya menarik kembali jaring itu. Dokumen itu penuh istilah teknis, tetapi baris terakhirnya jelas, mengizinkan Santoso Group mengambil langkah apapun yang diperlukan terhadap Aditya Wijaya, perusahaannya, dan orang-orang yang terkait dengannya. Tanpa ragu, aku membubuhkan tanda tanganku. Ayahku mengambil dokumen itu dan ekspresi keras yang sudah lama tidak kulihat muncul kembali di wajahnya. Bambang, katakan pada semua departemen untuk memulai rencana. Baik Tuan Surya. Bambang muncul di pintu membawa ponsel. Grup A, pasar saham. Grup B, hubungan dengan bank dan kreditur. Grup C, pengumpulan bukti aktivitas ilegal. Tahap pertama harus selesai dalam 3 hari. Dewa membantuku menyandarkan punggung di bantal. Kak, tahukah kau berapa harga saham Wijaya Tech sekarang? Aku menggeleng. Rp70.000 per lembar. Kapitalisasi pasarnya sekitar 1 triliun. Dia tersenyum penuh arti. Bagaimana jika kita secara serentak menjual 15% saham kita dan bersamaan dengan itu merilis berita tentang manipulasi akuntansi mereka? Sahamnya akan anjlok. Ayahku tersenyum lebih dingin lagi. Aditya punya utang miliaran yang dijamin dengan sahamnya. Jika harga turun di bawah 5.000, bank akan melakukan margin call dan menjual paksa sahamnya. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Artinya Aditya bisa kehilangan kendali atas perusahaannya sendiri hanya dalam 1 malam. Anehnya, aku tidak merasa kasihan sedikit pun, dan itu baru permulaan, kata Dewa bersemangat. Langkah kedua adalah menghubungi semua mitra dan kliennya. Kita menjamin keuntungan mereka di bawah nama Santoso Group sebagai imbalan pemutusan kontrak dengan Wijaya Tech. Langkah ketiga, lanjut ayahku, Kantor Pajak dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, akan menerima laporan terperinci tentang penggelapan pajak dan suap Wijaya Tech selama 3 tahun terakhir. Saat mendengarkan rencana mereka, aku menyadari bahwa Aditya tidak tahu siapa yang dia lawan. Santoso Group tidak mencapai puncak bisnis di Indonesia selama 30 tahun hanya dengan cara-cara halus. Ah, satu lagi, kata adikku seolah ingat sesuatu. Kak, ingat Sari? Sahabat baikmu? Tentu saja. Kenapa? Dia sekarang redaktur pelaksana di Jakarta Chronicle, spesialis kejahatan korporasi. Dewa mengedipkan mata. Saat aku bilang kita akan melawan Aditya, dia sukarela menulis laporan khusus. Sari, temanku di kampus yang dulu bilang Aditya tidak cocok untukku. 7 tahun berlalu, namun masih ada yang mengingatku. Tuan Surya. Bambang masuk dengan cepat. Aditya Wijaya baru saja dari apartemen lamanya. Karena tidak menemukan Nona Putri di sana, dia menuju ke rumah sakit ini. Tatapan ayahku menjadi sedingin es. Biarkan dia masuk, kataku tenang sambil memegang luka di lenganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya secara langsung. Ayah dan adikku bertukar pandang lalu mengangguk. Setelah mereka keluar, seorang perawat masuk dan menyuntikkan pereda nyeri. Saat obat itu bekerja, rasa sakitnya perlahan hilang, tetapi pikiranku menjadi sangat jernih. Aku melihat langit biru di luar jendela dan teringat hujan pada hari aku meninggalkan rumah kami 7 tahun lalu. Hari itu, ayahku memecahkan cangkir favoritnya di kantor dan ibuku hampir pingsan karena menangis. Apa yang kukatakan pada mereka saat itu? Ah, ya, meskipun aku mati kelaparan, aku tidak akan pernah kembali untuk memohon. Betapa butanya cinta masa muda. Demi Aditya, aku menolak beasiswaku di Universitas Indonesia. Aku merintis bisnis bersamanya dari nol dan memutuskan hubungan keluarga. Saat pertama kali dia mengangkat tangannya padaku, aku meyakinkan diriku itu hanya stres kerja. Saat dia tidak pulang, aku membohongi diriku bahwa dia lembur.
Bahkan saat tahu dia ada main dengan sekretarisnya, aku menyalahkan diriku sendiri, berpikir aku tidak cukup baik untuknya. Tepat saat pereda nyeri mulai membuatku mengantuk, aku mendengar keributan di luar pintu dan suara Aditya yang kukenal. Dia istriku. Siapa kalian berani melarangku masuk? Pintu terbuka dan Aditya yang tampak marah menyerbu masuk. Saat melihatku, dia terpaku. Tatapannya tertuju pada luka di wajahku, lenganku yang diperban, dan terakhir pada tongkat rotan yang diletakkan di samping tempat tidur sebagai bukti, Putri. Suaranya tiba-tiba melunak. Aku sangat mabuk tadi malam. Aku tidak sengaja. Aku menatap pria yang kucintai selama 9 tahun itu dengan diam. Jas yang dia pakai adalah hadiah dariku. Jam tangannya adalah kado ulang tahun dariku yang kutabung dengan susah payah. Bahkan dasinya pun aku yang memilih. Betapa lucunya. Baru sekarang aku melihat wajah aslinya. Pergilah. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Putri, dengarkan aku. Dia melangkah maju, tetapi Bambang tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Tuan Wijaya. Suara Bambang sedingin es. Nona Putri perlu istirahat. Wajah Aditya menjadi gelap. Siapa kau? Aku suaminya. Dia menoleh padaku. Putri, siapa orang-orang ini? Mengapa kau di kamar mewah ini? Apa kau menghubungi keluargamu? Alih-alih menjawab, aku menekan tombol panggil di samping tempat tidur. 5 detik kemudian, 4 pengawal masuk dan mengepung Aditya. Silakan keluar, Tuan, kata salah satu dari mereka. Jika tidak, kami terpaksa menggunakan kekerasan. Ekspresi Aditya berubah dari marah menjadi bingung. Putri, jangan lakukan ini. Aku suamimu. Pernikahan kita dilindungi hukum. Tidak akan lama lagi. Aku menatap Bambang. Apakah pengacara sudah datang? Sudah siap di ruang konferensi, Nona Putri? Jawab Bambang. Wajah Aditya menjadi sepucat lilin. Kau ingin cerai. Melawan rasa sakit, aku duduk perlahan dan menatap matanya dalam-dalam. Aditya, tahukah kau apa kesalahan terbesarmu tadi malam? Dia menggeleng bingung. Kesalahanmu adalah melalui 20 cambukan itu, kau membangunkan keluarga Santoso. Aku tersenyum tipis. Izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku Anindya Putri Santoso. Putri tunggal Surya Santoso dan pewaris tunggal Santoso Group. Saat aku melihat wajahnya berubah penuh ketakutan, aku menekan tombol lain di samping tempat tidur. Tirai jendela terbuka otomatis, memperlihatkan helikopter Santoso Group yang mendarat perlahan di helipad rumah sakit. Lambang emas keluarga Santoso bersinar di bawah matahari. Permainan baru saja dimulai. Sayangku, kataku tenang. Semoga kau menyukai hadiah perceraian yang kusiapkan untukmu. Nona Putri. Ada paket untuk Anda. Kurir menyerahkan sebuah kotak yang terbungkus rapi. Aku mengambil pena dan menandatangani tanda terima dengan nama Anindya Putri. Ini adalah nama baruku, identitas baruku, baju zirah yang akan kugunakan untuk menjadi diriku kembali. Di dalam kotak itu ada setelan jas wanita pansuit yang dijahit khusus. Kain biru gelapnya memiliki desain yang sangat halus dan elegan. Potongannya sempurna memadukan kekuatan dan feminitas. Aku meletakkan setelan itu di tempat tidur dan mengelusnya, merasakan setiap jahitannya. Harga setelan ini setara dengan tabunganku selama 6 bulan saat aku masih hidup berhemat dulu. Nona Putri, kendaraan sudah siap. Aku mendengar suara lembut Bambang dari luar. Aku akan turun dalam 5 menit. Aku mengambil alat rias di meja. Wanita di cermin tampak seperti orang asing. Putri yang dulu selalu tanpa riasan, berpakaian sederhana, dan rambutnya hanya diikat simpel. Namun Anindya Putri, identitas baru yang diciptakan ayahku untukku, membutuhkan riasan sempurna, rambut yang tertata, dan aura kekuasaan yang mampu mengintimidasi mitra bisnis manapun. Alas bedak, foundation, dengan sempurna menyembunyikan bekas rotan yang masih tersisa di pipi kiriku. Eyeliner gelap memberikan tatapan yang lebih tajam dan misterius pada mataku, dan lipstik merah menyala menjadi deklarasi perangku. Aku mengikat rambut panjangku menjadi sanggul elegan yang memamerkan anting berlian pemberian ayahku tadi malam. Aku memakai setelan jas itu dan melihat ke cermin besar. Pakaian itu seolah mengubah caraku berdiri. Bahuku menjadi tegak, pinggangku tampak lebih ramping, dan aku memancarkan kehadiran yang tidak bisa diabaikan. Akhirnya, aku memakai kacamata bingkai emas tanpa lensa untuk melengkapi transformasiku dari ibu rumah tangga sederhana menjadi eksekutif elit. Apakah papa akan menyukainya? Gumamku sambil mengambil portofolio. Di dalam portofolio itu terdapat resume sempurna milik Anindya Putri. Gelar master dari Universitas Indonesia, gelar asliku. Pengalaman kerja di firma investasi di Surabaya cerita.
yang dibuat ayahku dan posisi saat ini sebagai Direktur Investasi Strategis di Global Invest, rival utama Wijaya Tech dengan gaji yang sangat besar. Posisi ini yang akan memberiku kesempatan untuk menonton jatuhnya Imperium Aditya dari kursi baris terdepan. Saat aku turun, aku melihat ayah dan Dewa sedang sarapan di ruang makan. Melihatku, ayahku terpaku sambil memegang cangkir kopinya. Kau sangat mirip ibumu saat dia masih muda, hanya itu yang dikatakannya. Namun aku melihatnya diam-diam menyeka air mata. Dewa bersiul. Kak, dengan penampilan begitu, Aditya bisa kena serangan jantung. Itulah tujuanku, kataku sambil menyeruput kopi yang disiapkan pelayan. Apakah semuanya sudah siap di Global Invest? Tentu. Dewa menyerahkan tablet dengan file terbuka. Ada rapat strategis pagi ini dan orang-orang dari Wijaya Tech akan datang. Dan secara kebetulan, dia tersenyum licik, orang yang mereka kirim adalah Maya Kusuma. Aku memegang cangkirku erat-erat, Maya Kusuma, selingkuhan Aditya, orang yang menghancurkan pernikahanku, dan sekarang orang yang paling ingin kutemui. Jangan tunjukkan semua kartumu sekaligus, kata ayahku sambil menurunkan koran. Tatapannya sangat tajam. Ingat, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan saat dingin. Aku mengerti. Pa, kataku sambil mengambil portofolio. Sekarang aku akan pergi memperkenalkan diri. Bambang membukakan pintu mobil untuk Mercedes Maybach hitam itu meluncur pelan dari halaman mansion kami di Forbes Park. 7 tahun lalu, aku meninggalkan rumah ini naik bus. Sekarang aku kembali seperti ini. Kadang takdir sangat jenaka. Kantor pusat Global Invest adalah gedung kaca 40 lantai di tengah kawasan bisnis Sudirman, SCBD. Saat mobil berhenti di depan lobi, Bambang menyerahkan ponsel baru. Semuanya sudah diatur. Kontak penting sudah disimpan di sini. Tuan Surya, meminta Anda segera melapor tentang apapun. Aku mengangguk, menarik napas dalam, dan melangkah masuk melalui pintu putar. Lobi dipenuhi orang-orang yang memancarkan aura kesibukan dan keangkuhan khas elit bisnis. Resepsionis memberiku senyum profesional. Selamat pagi, Bu. Ada janji? Anindya Putri. Ini hari pertama kerjaku. Aku menunjukkan surat pengangkatan. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi penuh hormat. Ibu Anindya, mohon maaf saya tidak langsung mengenali Anda. HR sudah memberitahu kami. Mari saya antar ke kantor Anda. Saat mengikutinya menuju lift, aku merasakan tatapan penasaran dari para karyawan. Jelas mereka bertanya-tanya siapa pemimpin baru ini. Itulah yang kuinginkan. Misteri adalah penyamaran terbaik. Kantorku ada di lantai 28. Luas, terang, dan memiliki pemandangan kota yang indah. Di meja ada folder-folder, laptop, dan ID card dengan nama baruku. Jam 10.00, Anda ada rapat untuk kemitraan strategis di boardroom lantai 35, lapor sekretarisku. Ketua Dewan Komisaris, Pak Alcaraz, ingin bertemu Anda. Setelah dia keluar, aku mengunci pintu dan cepat-cepat memeriksa file di komputer. Global Invest sedang menyiapkan proyek pengembangan besar dan membutuhkan mitra di antara kandidatnya adalah Wijaya Tech. Proyek ini sangat penting bagi Aditya. Jika dia mendapatkannya, dia bisa menyelesaikan masalah pendanaannya yang semakin membesar. Jam 09.50, aku mengambil kertas-kertasku dan menuju boardroom. Refleksiku di lift memperlihatkan wanita yang dingin dan tenang. Tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita dengan riasan sempurna ini tergeletak di atas darahnya sendiri di rumah sakit hanya beberapa hari yang lalu. Di dalam ruangan sudah ada sekitar 10 orang. Seorang pria parubaya yang duduk di ujung meja segera berdiri. Anda pasti Anindya Putri. Saya Alejandro Alcaraz, Komisaris Utama Global Invest. Saya sudah banyak mendengar tentang kehebatan Anda. Senang bertemu Anda, Pak. Nama Anda sangat tersohor, kataku sambil menjabat tangannya, sengaja merendahkan nada suaraku. Ini tidak seperti suara lembut yang dulu digunakan Putri Santoso. Alcaraz memperkenalkanku kepada yang lain. Ini Anindya Putri, pemimpin hebat yang kita rekrut dari Surabaya. Mulai hari ini, dia akan memimpin Departemen Investasi Strategis kita dan mengelola proyek ini. Aku tersenyum dan menyapa yang hadir. Namun tatapanku terhenti pada wanita yang baru saja masuk ke ruangan. Dia berusia sekitar 30-an, memakai pakaian ketat, riasan tebal, dan berjalan dengan bunyi hak sepatu yang angkuh. Maya Kusuma, Chief Financial Officer. Mewakili Wijaya Tech, dia memperkenalkan diri dengan suara yang dibuat sangat manis. Aku merasakan kuku-kukuku menancap di telapak tanganku, tetapi aku tetap mempertahankan senyum sempurna. Inilah selingkuhan Aditya. Orang ketiga dalam pernikahanku. Kalung berlian di lehernya sangat akrab bagiku itu, hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kata Aditya hilang tahun lalu. Saat rapat dimulai, aku memaksa diriku fokus pada presentasi proyek.
Maya duduk di depanku dan sambil merapikan rambutnya, dia memamerkan gelang Cartier di pergelangan tangannya perhiasanku yang hilang lainnya. Penjelasannya tentang kondisi keuangan Wijaya Tech penuh dengan lubang, tetapi dia menutupinya dengan senyum dan gerak-gerik yang seolah sudah dia hafal. Saat aku melihatnya berbicara dengan para pemimpin pria, aku paham mengapa Aditya tergila-gila padanya. Mereka terbuat dari lumpur yang sama. Munafik dan serakah. Ibu Anindya, apa pendapat Anda? Tanya Alcaraz tiba-tiba. Semua mata tertuju padaku. Perlahan aku meletakkan pena di meja. Menurut saya, model finansial Wijaya Tech terlalu optimistis. Berdasarkan kalkulasi Anda, pengembalian investasi akan terjadi hanya dalam 2 tahun. Padahal menurut data industri, proyek serupa membutuhkan rata-rata 3,5 tahun. Senyum Maya menghilang. Dalam model kami menggunakan variabel sendiri. Variabel apa? Aku menatap matanya dalam-dalam. Keuntungan palsu atau pengurangan biaya operasional? Ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Maya memerah seperti tomat. Apa Anda mengatakan kami tidak profesional? Saya hanya menyatakan keraguan yang masuk akal. Aku membuka laporan. Misalnya di sini, perkiraan kenaikan nilai tanah jauh di bawah standar, dan biaya pemasaran di sini hanya hampir setengah dari rata-rata industri. Kesalahan sederhana seperti ini seharusnya tidak ditemukan dalam laporan perusahaan sekelas Wijaya Tech. Maya berdiri. Saya perlu menelepon sebentar. Dia keluar dengan cepat dengan bunyi hak sepatunya yang berisik. Alcaraz dan para pemimpin lainnya saling lirik. Aku tahu kecurigaanku benar. Global Invest sudah lama mencurigai Wijaya Tech dan aku hanya memberi mereka alasan untuk meragukannya secara terbuka. 5 menit kemudian saat Maya kembali, wajahnya penuh ketegangan. Mohon maaf, ada keadaan darurat di perusahaan dan saya harus segera kembali. Kami akan memberikan penjelasan tertulis atas pertanyaan Nona Anindya nanti. Dia mengemasi kertasnya dengan cepat dan pergi, bahkan lupa meninggalkan kartu namanya. Di layar ponselnya, aku sempat melihat panggilan tak terjawab dari Aditya. Mungkin dia juga sudah tahu ada yang tidak beres. Setelah rapat selesai, Alcaraz memanggilku ke kantornya. Ibu Anindya, tampaknya Anda sangat mengenal Wijaya Tech. Bagian dari tugas saya adalah melindungi dana perusahaan, Pak. Jadi saya bersiap dengan matang. Bagus sekali. Dia mengangguk puas. Sejujurnya, kami sudah lama khawatir tentang kemitraan ini. Poin-poin Anda tadi sangat penting. Saat keluar dari ruangan, aku merasakan getaran di ponselku. Pesan dari Dewa. Kak, ada berita segar. 3 klien besar Aditya membatalkan kontrak mereka baru saja. Kabarnya dia mengamuk di kantornya. Senyum tipis muncul di bibirku. Permainan baru saja dimulai, sayang. Saat pulang kerja, aku bertemu dengan orang yang tidak terduga di depan gedung. Di samping air mancur berdiri seorang wanita mengenakan mantel. Melihatku, matanya berkilat. Putri, apakah itu benar-benar kau? Dia mendekat tapi tiba-tiba berhenti. Bukan. Haruskah aku memanggilmu Anindya Putri sekarang? Aku terpaku menatap wajahnya. Rambut pendek elegan, mata tajam, dan tahi lalat khas di dekat bibirnya. 7 tahun berlalu namun dia hampir tidak berubah. Sari? Tanyaku ragu. Ya ampun, aku pikir kau sudah melupakanku. Dia memelukku erat dan berbisik di telingaku. Sepupuku bilang kau akan datang ke sini hari ini. Kita perlu bicara. Dia membawaku ke kedai kopi terdekat. Setelah duduk, aku melihat sekeliling dengan curiga. Bagaimana kau mengenaliku? Jangan membuatku tertawa. Sari memutar matanya. 4 tahun kita tinggal di asrama yang sama di Universitas Indonesia. UI, apa kau pikir aku tidak akan mengenalimu hanya karena kau mengubah model rambut dan memakai kacamata? Wajahnya menjadi serius. Adikmu sudah menceritakan semuanya. Apa yang dilakukan binatang bernama Aditya itu padamu? Pelayan membawakan kopi dan kami terdiam sejenak. Sari mengaduk kopinya. Dengar, aku sekarang bekerja sebagai jurnalis investigasi di Jakarta Chronicle. Aku sudah lama mengawasi Wijaya Tech. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Apa yang kau temukan? Dari mana aku harus mulai? Dia merendahkan suaranya. Penggelapan pajak, manipulasi akuntansi, suap. Tapi bom terbesarnya adalah hubungan Aditya baru-baru ini dengan perusahaan asing untuk menjual paten teknologi yang ekspornya dilarang keras oleh pemerintah kita. Aku mengernyit. Walaupun Aditya pria jahat, perusahaannya selalu menunjukkan citra nasionalis dalam bisnis. Sulit dipercayai. Aku punya informasi orang dalam, lanjut Sari. Dana Wijaya Tech hampir habis. Aditya terjepit. Masalahnya, teknologi ini terkait dengan keamanan nasional. Jika penjualan itu terjadi, ini bukan lagi sekadar kejahatan korporasi biasa. Peringatan berbunyi di benakku. Ayahku berjanji akan menghancurkan Aditya sepenuhnya,
tetapi jika keamanan nasional terlibat, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit. Aku butuh bukti, kataku sambil menatap langsung mata Sari. Bisakah kau membantuku? Tentu saja. Dia tersenyum, tapi berita eksklusifnya buatku, ya, deal. Kami bertukar nomor telepon dan sepakat membahas detailnya di akhir pekan. Saat kami keluar dari kedai kopi, Sari tiba-tiba memegang tanganku. Putri, aku senang kau kembali. Saat kau tiba-tiba menghilang 7 tahun lalu, aku hampir melapor ke polisi. Ada emosi yang menyumbat tenggorokanku. Maafkan aku. Kau tidak perlu minta maaf. Dia menepuk bahuku. Sekarang, mari kita bersama-sama menjebloskan bajingan itu ke penjara. Saat aku kembali ke mansion di Forbes Park pukul 8 malam, Ayah dan Dewa sudah menunggu di ruang kerja. Ada beberapa dokumen di meja. Bagaimana hari pertamamu? Tanya ayahku tanpa melihatku. Aku bertemu Maya Kusuma, kataku sambil melepas jas. Di kehidupan nyata, dia tampak lebih rendah daripada di foto. Dewa mendengus jijik. Wanita itu punya tulisan aku selingkuhan di seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi dengan proyeknya? Tanya ayahku. Aku membeberkan keraguan finansial Wijaya Tech di depan semua orang. Maya tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, aku dengar Aditya kehilangan 3 klien besar hari ini. Ayahku akhirnya tersenyum. 5. Besok siang akan jadi 7. Kak, kami menemukan hal lain tentang Maya. Sela Dewa bersemangat. Dia bukan sekadar selingkuhan biasa. Sebelum ini, dia bekerja sebagai CFO di 2 perusahaan lain. Dan di kedua perusahaan itu ada kecurigaan pencurian dana, tapi dia selamat karena kurang bukti. Apakah dia benar-benar mencintai Aditya? Tanyaku sarkastik. Dia lebih tertarik pada uangnya. Dewa menyerahkan tablet. Lihat ini. Tahun lalu dia kalah 50 miliar di sebuah kasino eksklusif di Jakarta Utara, dan Aditya yang membayarnya. Aku menggeleng. Aditya selalu membenci perjudian. Aku tidak menyangka dia mengkhianati prinsipnya demi selingkuhannya. Dan ada yang lebih tidak masuk akal. Dewa membuka sebuah sertifikat medis. Tahun lalu, Maya melahirkan seorang anak. Tapi di akta kelahiran, nama ayahnya dikosongkan. Aku mengangkat kepala dengan cepat. Kau yakin itu anak Aditya? 100%. Dewa tersenyum penuh kemenangan. Aku meretas database laboratorium tempat tes paternitas dilakukan. Ayahku menyerahkan sebuah dokumen. Ini laporan asli tesnya. Setiap bulan Aditya mengirim 10 juta kepada Maya sebagai tunjangan melalui beberapa rekening offshore. Otomatis aku membaca laporan itu. Kesimpulannya jelas. Kemungkinan Aditya Wijaya dan anak itu adalah ayah dan anak adalah 99%. Tanggal di laporan itu adalah September tahun lalu. Hari ulang tahunku hari itu Aditya bilang dia ada perjalanan bisnis ke Surabaya. Kak, kau baik-baik saja? Dewa bertanya cemas. Aku menutup laporan itu. Suaraku sangat tenang. Aku baik-baik saja. Sejujurnya, aku merasa lebih kuat sekarang. Ayahku mengangguk puas. Ingat, amarah mengaburkan pikiran. Kita harus menghancurkannya dengan kepala dingin. Tepat saat itu, Bambang masuk dengan cepat ke kantor. Tuan Surya, Aditya Wijaya ada di depan gerbang. Meminta kesempatan bertemu Nona Putri. Kami bertiga bertukar pandang. Biarkan dia masuk, kata ayahku dingin. Waktunya telah tiba. Di ruang tamu, aku berdiri di dekat jendela sambil mendengarkan langkah kaki yang akrab. Pintu terbuka. Putri, apakah itu benar-benar kau? Perlahan aku menoleh. Dalam beberapa hari sejak terakhir kami bertemu, penampilannya menua pesat. Matanya merah dan jasnya kusut. Tidak ada lagi sisa pengusaha sombong yang dulu. Tuan Wijaya, ada yang bisa saya bantu? Aku sengaja menggunakan nada sangat formal. Jangan begitu. Putri. Dia melangkah mendekat dan tiba-tiba berlutut di depanku. Putri, maafkan aku. Malam itu aku terlalu mabuk. Aku tidak sengaja. Tolong maafkan aku. Melihatnya berlutut sungguh menyedihkan. Pria yang dulu sangat kucintai ini merangkak dan merendahkan diri di depanku sekarang. Berdirilah. Berhenti berakting, kataku dingin. Kau kesini untuk memohon agar aku bilang pada ayahku untuk menghentikan serangan terhadap Wijaya Tech, kan? Wajahnya berubah warna dan dia perlahan berdiri. Putri, 7 tahun kita bersama sebagai suami istri. Kita punya kenangan. Kenangan? Aku tertawa menghina. Aku baru tahu kau punya anak berusia 1 tahun dengan Maya Kusuma. Dan kau bicara padaku soal kenangan. Dia terguncang seolah tersengat listrik. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Anak itu lahir tanggal 5 September tahun lalu. Berat 3,2 kilogram. Aku bisa menyebutkan setiap kata dari laporan itu. Mau aku sebutkan juga nomor tes paternitasnya? Wajahnya menjadi putih dan dia melangkah mundur. Putri, itu hanya kesalahan satu malam. Satu-satunya yang kucintai adalah kau.
Cinta? Aku membuka kancing atas jasku untuk memperlihatkan bekas rotan di bawah kerahku. Beginikah caramu mencintaiku? Dia kehilangan kata-kata dan mengalihkan pandangannya. Aku mendekatinya. Baunya campuran parfum biasanya dan parfum Maya. Aditya, aku bertemu Maya Kusuma hari ini, kataku tenang. Dia memakai kalungku, jam tanganku, tidur dengan suamiku, dan melahirkan anak untukmu. Bagaimana caraku membuat kalian berdua membayar semuanya? Tiba-tiba wajahnya berubah marah. Jika kau mencoba menyakitinya, apa, kau akan mencambukku 20 kali lagi? Aku tertawa keras. Jangan bicara omong kosong. Wanita itu tidak penting bagiku. Yang ingin kuhancurkan adalah kau, Aditya, bisnismu, reputasimu, dan semua yang kau miliki. Kau tidak akan bisa melakukannya, teriaknya. Wijaya Tech adalah perusahaan yang kubangun dari nol, dengan uang dan koneksi ayahku, koreksiku dingin. Dan oh ya, kau didepak dari proyek Global Invest. Mulai besok, saham Wijaya Tech akan anjlok setidaknya 20%. Dia menatapku seolah melihat orang asing. Bukan, kau bukan Putri. Dia tidak sekejam itu. Putri yang dulu sudah kau bunuh dengan pukulanmu. Aku merapikan kerah jasku. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Anindya Putri Santoso, pewaris Santoso Group. Tiba-tiba dia menerjangku dan memegang pergelangan tanganku. Kau wanita sialan, kau pikir kau bisa melakukan segalanya hanya karena ada keluarga Santoso di belakangmu? Dia belum selesai bicara saat Bambang dan dua pengawal masuk dan menjatuhkannya ke lantai. Dia meneriakkan sumpah serapah sambil meronta. Tetapi tidak ada lagi sisa pengusaha sopan yang dulu. Bawa dia keluar, kataku sambil merapikan lengan baju. Dan besok pengacaraku akan mengirim surat cerai. Tanda tangani itu. Dan jika aku tidak mau tanda tangan, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya sambil meronta. Aku membungkuk dan berbisik di telinganya. Jika kau tidak tanda tangan, aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa Wijaya Tech bersiap menjual teknologi rahasia ke perusahaan asing. Bareskrim pasti akan sangat senang mengetahuinya, matanya menyipit dan wajahnya pucat pasi. Aku berdiri dan mengangguk pada Bambang. Bawa Tuan Wijaya keluar dan katakan pada penjaga bahwa mulai sekarang orang ini dilarang menginjakkan kaki di properti manapun milik keluarga Santoso. Saat dia diseret keluar, aku merasakan ketenangan aneh dalam diriku. 7 tahun pernikahan, 9 tahun cinta berakhir seperti ini. Namun anehnya aku tidak sedih. Sebaliknya, aku merasa bebas seolah beban berat hilang dari bahuku. Ponselku bergetar, pesan dari Sari. Aku menemukan ledakan besar. Mari bertemu besok, aku akan ceritakan semuanya. Tambahan, Maya Kusuma punya masa lalu yang sangat kelam. Aku memegang ponsel erat-erat dan menatap langit gelap di luar jendela. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini aku memegang semua kartunya. Jam 06.00 pagi, aku berdiri di walk-in klosetku sambil membelai deretan setelan desainerku. Hari ini adalah negosiasi resmi Wijaya Tech dan Global Invest, dan ini adalah konfrontasi langsung pertamaku dengan Aditya sebagai Anindya Putri. Aku memilih setelan abu-abu gelap dengan blus sutra merah maron untuk menampilkan citra profesional namun tegas. Sambil merias wajah, aku menggunakan lebih banyak concealer untuk menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mataku karena kurang tidur. Informasi yang dikirim Sari tadi malam tidak membiarkanku tidur. Koneksi Aditya dengan perusahaan asing lebih dalam dari yang kukira, dan mereka berada di tahap akhir negosiasi. Ponselku bergetar. Pesan dari Dewa. Kak, aku meretas email Aditya. Dia meragukan identitas Anindya Putri dan menyewa detektif. Jangan khawatir, aku sudah membersihkan semuanya. Aku tersenyum menghina dan memasukkan ponsel ke tas. Biarkan dia menggali apapun. Cerita yang dibuat ayahku tanpa celah. Boardroom Global Invest sudah siap. Aku sengaja memilih kursi yang membelakangi jendela agar Aditya harus menatap sinar matahari yang menyilaukan. Jam 09.00, pintu terbuka dan Aditya masuk bersama 3 pejabat lainnya, diikuti oleh Maya. Maya memakai setelan biru tua, tetapi lingkaran hitam di matanya menunjukkan dia kurang tidur. Saat mata kami bertemu, dia sedikit mengernyit. Tuan Wijaya, nama Anda sangat terkenal, kataku sambil berdiri dan mengulurkan tangan dengan suara profesional dan dingin. Dia ragu sejenak sebelum menjabatnya. Nona Anindya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Saya rasa tidak, Pak. Aku tersenyum. Tetapi saya sudah mempelajari semua laporan publik Wijaya Tech dan beberapa pidato Anda, terutama tentang masalah pendanaan usaha kecil sangat hebat. Itu jebakan yang rapi. Pidato itu akulah yang menulisnya, dan saat itu Aditya bahkan tidak bisa menghafal angka-angkanya, sehingga aku harus memberinya kode rahasia. Seperti dugaan, wajahnya sedikit melunak. Aku tidak menyangka Anda tertarik pada perusahaan kecil seperti milik kami. Jika Wijaya Tech adalah perusahaan kecil,
Maka hanya sedikit perusahaan besar di industri ini, kataku sambil memberi isyarat agar semua duduk. Terutama saat Anda mendapatkan lahan di bagian timur kota, nilai Wijaya Tech akan naik setidaknya 30%. Maya menatapku dengan curiga. Proyek itu adalah sesuatu yang dijalankan Aditya secara rahasia dan belum diumumkan ke publik. Informasi ini didapat Sari dari juru bicara pemerintah. Senyum Aditya menghilang. Nona Anindya, Anda tahu terlalu banyak. Dalam bisnis kami, informasi adalah kekuatan. Aku membuka dokumenku. Mari kita mulai. Pertemuan berlangsung selama 2 jam. Aku memimpin dengan menanyakan bagian tersulit dari Wijaya Tech. Berkali-kali Aditya kehilangan kata-kata dan terpaksa meminta bantuan CFO-nya. Namun wanita malang itu tidak tahu bahwa angka-angka yang dia sebutkan sudah kubuktikan salah, bahkan sebelum rapat dimulai. Berdasarkan laporan arus kas cash flow statement, aku menunjuk grafik di layar. Arus kas operasional naik 15% dalam setengah tahun terakhir. Namun di periode yang sama, piutang usaha, accounts receivable, naik 40%. Perbedaan semacam ini biasanya menunjukkan masalah dalam pengakuan pendapatan. Keringat muncul di dahi Maya. Itu karena kondisi unik industri kami. Benarkah? Aku menunjukkan data lain. Saya membandingkan laporan keuangan perusahaan Anda selama 3 tahun terakhir. Di akhir 2021, penjualan naik tidak normal sebesar 60% sebelum kembali normal di periode berikutnya. Dan yang lebih menarik, aku membuka halaman berikutnya, Anda memiliki kenaikan penjualan tidak wajar setiap bulan Maret dan September tepat di akhir kuartal keuangan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Taktik yang dikenal sebagai window dressing ini adalah penipuan akuntansi yang umum. Tetapi tidak ada yang berani membicarakannya secara langsung. Wajah Aditya memerah karena marah. Nona Anindya, ini spekulasi jahat. Ini adalah keraguan profesional yang masuk akal, kataku sambil menutup laporan. Pada akhirnya, Global Invest bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya. Jika Wijaya Tech tidak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan, kami akan sulit melanjutkan hubungan ini. Rapat berakhir dalam suasana yang sangat berat. Sebelum pergi, Aditya memberiku tatapan penuh amarah, sementara Maya menoleh beberapa kali seolah mencari petunjuk di wajahku. Setelah mereka pergi, Alcaraz menepuk bahuku puas. Pekerjaan hebat, Nona Anindya. Aku sudah lama curiga ada yang salah dengan akuntansi mereka. Ini baru permulaan. Saya merekomendasikan Global Invest menangguhkan semua kerja sama dengan Wijaya Tech sampai masalah ini selesai. Kembali di kantorku, aku mengunci pintu dan segera menelepon Dewa. Aditya jatuh ke jebakan. Dia akan melakukan apapun untuk menutupi lubangnya. Awasi semua rekeningnya. Sudah kulakukan, jawab Dewa bersemangat. Kau tidak akan percaya siapa yang ditemui Maya tadi malam. Direktur cabang perusahaan asing itu di sini. Mereka bicara rahasia selama 2 jam di hotel mewah di Jakarta Pusat. Aku memegang telepon erat-erat. Ada fotonya? Tentu. Teman fotografer Sari mengambil semuanya. Di foto terlihat Maya menyerahkan flash drive padanya. Dan yang paling gila, Dewa merendahkan suaranya. Setelah direktur itu keluar dari hotel, dia langsung menuju kantor Bareskrim. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Apa katamu? Dan tidak hanya itu, mantan anak buah Pak Peta Ataya. Peringatan berbunyi di benakku Anatata Anase. Anak buah Papa menggunakan paten teknologi sebagai jaminan. Peringatan berbunyi di benakku. Aditya yang sangat terdesak siap masuk ke permainan yang sangat berbahaya. Blokir pinjaman itu dengan cara apapun, aku menutup telepon dan membuka komputer untuk melihat harga saham Wijaya Tech. Karena berita tentang penangguhan kerjasama dengan Global Invest mulai menyebar, sahamnya sudah turun 7% dan terus merosot. Saat aku bersiap mematikan komputer, aku menerima email dari alamat tak dikenal. Hanya satu baris tertulis, apakah kau ingin tahu hubungan sebenarnya antara Aditya Wijaya dan Maya Kusuma? Malam ini jam 20.30 di sebuah kafe di daerah Senopati. Aku menatap kata-kata itu lama. Jebakan atau kesempatan? Setelah ragu, aku memutuskan untuk mencoba. Pukul 19.15 malam, aku sudah duduk di meja paling pojok di kafe. Bambang dan 2 pengawal menunggu di mobil terdekat. Tepat pukul 20.00 seorang wanita memakai topi dan masker masuk. Dia melihat sekeliling dan menuju mejaku. Nona Anindya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia melepas maskernya dan menunjukkan wajah lelahnya. Aku mengenalinya sebagai Catherine Kusnadi, asisten CFO di Wijaya Tech. Aku pernah melihatnya di beberapa konferensi industri. Saya Catherine dari Departemen Keuangan Wijaya Tech.
Dia memastikan tidak ada yang mendengar dan mengambil amplop dari tasnya. Ini bukti bagaimana Aditya dan Maya mengeluarkan dana dari perusahaan, serta rekaman hubungan pribadi mereka. Aku mengambil amplop itu tetapi tidak membukanya langsung. Mengapa Anda membantuku? 8 tahun aku bekerja di Wijaya Tech. Aku melihat bagaimana mereka menghancurkannya dari dalam. Dia tersenyum pahit. Dan yang terburuk, Maya berencana memalsukan akun untuk menimpakan semua kesalahan padaku. Minggu depan ada audit dan aku yang akan dijadikan kambing hitam. Aku menatapnya tajam. Kemarahan dan ketakutan di matanya tampak nyata. Bagaimana kau mendapatkan informasi ini dari komputer Maya? Ada kilat kemenangan di mata Catherine. Wanita itu menggunakan tanggal lahirnya sebagai password untuk segalanya, termasuk rekening bank Aditya. Aku membuka amplop dan cepat-cepat melihat isinya. Ada rekaman transfer bank, email yang mengompromikan, dan satu laporan medis. Saat melihat isinya, jemariku gemetar. Ini rekaman aborsi yang dilakukan Maya tahun lalu, jelas Catherine pelan. Tanggalnya menarik, bukan? Sesuai dengan liburan yang dihabiskan Aditya bersamanya di Bali. Dan jika dihitung tanggal kehamilan berdasarkan ukuran janin, dia berhenti penuh arti. Itu terjadi di minggu saat Aditya merayakan anniversary kalian di puncak. Emosi menyumbat tenggorokanku. Pada liburan anniversary itu, Aditya selalu tampak tidak tenang. Dan di 2 hari terakhir dia langsung pergi dengan alasan darurat kerja. Ternyata dia terbang menuju Maya. Dan ini, Catherine menunjuk dokumen lain. Utang Maya di kasino di Jakarta Utara dibayar menggunakan uang perusahaan. Aditya tahu ini tetapi dia memasukkannya sebagai biaya proyek. Bukti-bukti ini lebih dari cukup untuk menyudutkan Aditya dan Maya. Namun yang paling mengejutkanku adalah laporan medis itu. Jika Maya aborsi tahun lalu, anak siapa itu Ethan? Seolah membaca pikiranku. Catherine membungkuk dan berbisik. Anak itu bukan anak Aditya. Maya menukar sampel untuk tes paternitas. Bagaimana kau tahu? Sepupuku bekerja di laboratorium itu. Maya membayarnya miliaran rupiah. Ini adalah penemuan yang sama sekali tidak terduga. Aku menyimpan dokumen-dokumen itu dan bertanya, apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Pekerjaan baru dan perlindungan? Tangannya gemetar. Maya bukan wanita biasa. Jika dia tahu ini, kirimkan resumemu ke email ini. Aku menyerahkan kartu namaku. Aku yang akan mengurus keselamatanmu. Saat Catherine pergi, aku segera menelepon Dewa untuk membuktikan kebenaran dokumen itu. Tidak hanya Maya membohongi Aditya, dia bahkan membesarkan anak orang lain dengan biaya Aditya. Kenyataan ini memberiku kepuasan lebih dalam daripada serangan finansial manapun. Saat aku kembali ke Forbes Park hampir tengah malam, ayahku masih bekerja di kantornya. Aku memberikan dokumen-dokumen itu padanya. Jika ini benar, Aditya akan menghadapi kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Ayahku melihatnya sekilas dan mengangguk. Dewa akan membuktikan semuanya. Dan ada satu berita lagi. Ibu Aditya masuk rumah sakit. Aku terpaku. Kapan? Tadi sore. Serangan jantung. Dia di ICU. Aku mengernyit. Mantan ibu mertuaku? Ibu Ratna Wijaya. Memang punya penyakit jantung, tetapi beberapa tahun terakhir kondisinya stabil. Walaupun dia menentang pernikahan kami dulu, ada beberapa kali dia merawatku saat aku sakit. Aku harus menjenguknya, kataku tiba-tiba. Ayahku menatapku dengan tajam. Sebagai siapa? Sebagai kenalan. Dan mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi. Ayahku berpikir sejenak lalu berkata, bawa Bambang. Keesokan paginya, aku memakai jeans dan kaos sederhana, memakai masker dan kacamata, dan menuju rumah sakit sebagai putri. Mantan ibu mertuaku ada di kamar pribadi kardiologi. Hanya ada seorang perawat berjaga di pintu. Apakah Anda kerabat Tuan Wijaya? Tanyanya padaku. Iya. Saya baru datang dari luar kota dan tahu bibi sakit. Aku mengarang cerita sambil berjalan masuk. Perawat mengangguk dan membiarkanku masuk. Di dalam Ibu Ratna terbaring memejamkan mata. Dia jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat. Monitor di sekelilingnya mengeluarkan bunyi bip teratur. Perlahan aku mendekati tempat tidur. Seolah merasakan kehadiranku, dia perlahan membuka matanya. Dia menatapku beberapa detik lalu matanya membelalak. Putri. Anakku, ucapnya lemah, saat aku melepas masker, matanya dipenuhi air mata. Apakah itu benar-benar kau? Aditya bilang kau pergi ke tempat orang tuamu. Kami sudah berpisah, Bu, kataku tenang. Apakah dia tidak memberitahu ibu apa yang dia lakukan padaku? Dia menggeleng dan mencoba duduk. Aku cepat-cepat membantunya dan menekan tombol panggil perawat. Terlalu banyak yang dirahasiakan anak itu dariku, katanya sambil susah bernapas. Minggu lalu, dia tiba-tiba datang ke rumah, katanya mencari dokumen dan mengacak-acak semuanya. Dan saat kutanya apa yang dia lakukan, ini terjadi. Dia menunjuk jantungnya dan memegang tanganku.
Anakku, aku tahu, Aditya sangat menyakitimu. Tapi beberapa hari terakhir, dia seperti bukan dirinya sendiri. Dia selalu bilang ada yang ingin menghancurkan perusahaannya, semua orang dia curigai. Itu salahnya sendiri, ucapku pelan namun langsung menyesal. Aku terlalu keras pada wanita yang sedang sakit. Di luar dugaanku, Ibu Ratna mengangguk. Mungkin, dia dimanjakan ayahnya, berpikir seluruh dunia miliknya. Tiba-tiba dia merendahkan suaranya. Putri, jika kau masih punya sedikit rasa hormat padaku, tolonglah aku. Apa yang terjadi, Bu? Dia menunjuk laci bawah kabinet di samping tempat tidur. Ambil amplop yang ada di sana. Aku mengambilnya. Di dalam ada sebuah wasiat dan satu set kunci. Ini wasiat yang kutulis 3 tahun lalu. Aku meninggalkan hampir semuanya untuk Aditya. Tapi sekarang aku ingin mengubahnya. Dia kesulitan bicara. Dan ini kunci villa lama di puncak, atas namaku. Aditya tidak tahu soal ini. Di brankas di bawah tanah ada sesuatu yang bisa membantumu. Aku terpaku. Mengapa ibu memberikan ini padaku? Karena hanya kau yang bisa menghentikannya dari kesalahan yang lebih besar. Ada air mata di mata mantan ibu mertuaku. Penyesalan terbesarku adalah tidak mendidik putra tunggalku dengan benar. Sekarang, dia diambang kejahatan yang sangat serius. Saat aku bersiap menanyakan detail lebih lanjut, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Maya masuk dengan bunyi hak sepatunya yang berisik. Saat melihatku, dia berhenti tiba-tiba. Wajahnya memucat, Putri Santoso. Suaranya melengking dan tidak menyenangkan. Aku berdiri dengan tenang. Sudah lama tidak bertemu, Nona Kusuma. Tatapan Maya beralih antaraku dan Ibu Ratna. Apa yang kalian bicarakan? Tentang masalah keluarga, aku tersenyum. Dan oh ya, selamat atas kelahiran anakmu. Ethan sudah 1 tahun kan? Wajahnya menjadi gelap. Pergi dari sini. Kau tidak punya hak berada di sini. Kamulah yang harus pergi. Kataku tanpa beranjak. Aku sedang bicara dengan mantan mertuaku. Tidak ada tempat untuk selingkuhan di sini. Maya mencoba menamparku tetapi dengan mudah aku memegang pergelangan tangannya. Jangan bertindak bodoh. Tidak ada Aditya di sini untuk melindungimu. Tiba-tiba Ibu Ratna batuk keras dan monitor mulai berbunyi tanda darurat. Perawat masuk dan menyuruh kami keluar. Di lorong, Maya menatapku dengan amarah. Apa kau pikir kau sangat hebat hanya karena ada Santoso Group di belakangmu? Aku peringatkan kau. Menjauhlah dari Aditya dan keluarganya. Kenapa kau takut? Aku menaikkan alis. Takut aku membongkar beberapa rahasiamu? Misalnya, siapa ayah Ethan yang sebenarnya? Wajahnya menjadi putih seputih keju, bibirnya gemetar. Apa omong kosong yang kau bicarakan? Sebuah hotel di Jakarta Utara, kasino eksklusif. Tanggal 25 Desember malam, aku menyebutkan tanggal dan lokasi. Mau aku lanjutkan? Maya melangkah mundur seolah melihat hantu dan berlari pergi dengan cepat. Aku mengikutinya dengan senyum. Informasi Catherine benar. Maya memang menukar hasil tes paternitas. Tanggal dan hotel itu ditemukan Sari dari catatan kartu kredit Maya. Pria yang bersamanya di sana adalah seorang promotor di kasino. Sebelum pergi, aku melihat catatan medis Ibu Ratna. Yang menarik perhatianku adalah analisis darahnya. Ada beberapa komponen yang tidak normal kadarnya. Ini tidak terlihat seperti penyakit jantung biasa. Aku diam-diam memfotonya dengan ponselku untuk ditunjukkan kepada dokter ayahku. Saat keluar dari rumah sakit, ponselku berbunyi. Itu Dewa, suaranya sangat cemas. Kak, ada hal buruk. Aditya baru saja menandatangani kontrak pengalihan teknologi. Pembelinya adalah perusahaan cangkang milik Schmidt Group. Kapan kontraknya berlaku? 3 hari lagi, saat pembayaran cair. Dan yang terburuk, suara adikku menjadi lebih berat. Dia sudah diawasi oleh Bareskrim. Dia bisa ditangkap kapan saja. Jika transaksi selesai sebelum penangkapan, teknologi itu akan keluar dari negara ini. Aku memegang ponsel erat-erat. Pikiranku berputar sangat cepat. Transaksi itu harus dihentikan. Namun aku juga tidak bisa membiarkan pemerintah menyita teknologi itu dengan cara yang menyeret nama Santoso Group, karena ayahku adalah pemberi dana awal riset itu dulu. Telepon Sari, kataku tegas. Katakan padanya untuk menyiapkan berita publikasi dan gali lebih dalam tentang perusahaan asing itu. Aku menutup telepon dan menatap langit mendung Jakarta. Badai akan datang, dan kali ini aku yang berada di tengahnya, mengendalikan segalanya. Dokter Gunawan semakin mengernyit. Sambil melihat foto analisis darah di ponselku, dia merapikan kacamata dan menatapku. Nona Putri, dari mana Anda mendapatkan hasil ini? Dari seorang pasien. Dok, saya khawatir, jawabku. Apakah ada masalah? Sangat serius. Data ini menunjukkan ada jejak digoksin di darah pasien, tapi yang aneh, kadarnya tidak stabil. Ini bukan hasil minum obat secara teratur. Darahku terasa dingin. Apa itu digoksin? Obat untuk penyakit jantung. Tapi dosisnya harus dikontrol ketat.
Kelebihan dosis bisa menyebabkan aritmia dan dalam kondisi fatal, henti jantung. Kerisihan merambat di punggungku. Ibu Ratna selalu minum obat secara teratur. Bagaimana dosisnya bisa tidak stabil, kecuali jika ada orang lain yang memberinya digoksin secara diam-diam selain obat rutinnya. Ini bisa dianggap percobaan pembunuhan, tegas dokter. Saya sarankan segera lapor polisi. Aku berterima kasih pada dokter dan segera menuju kantor ayahku. Dia sedang bicara dengan dewa. Saat melihatku mereka terdiam. Papa, ada yang mencoba meracuni Ibu Aditya. Aku melempar bom tanpa basa-basi. Tatapan ayahku menajam. Kau yakin? Aku menceritakan perkataan Dr. Gunawan. Dewa segera membuka riwayat medis Ibu Ratna. Lihat ini. Gejalanya memburuk setengah tahun yang lalu. Itu bertepatan dengan saat Maya mulai sering datang ke rumah mereka. Maya Kusuma, gumamku kaget. Tapi kenapa? Karena wanita tua itu selalu menentang hubungan mereka, jawab ayahku dingin. Wanita tua yang terbaring di tempat tidur lebih mudah dikendalikan daripada musuh yang hidup. Aku merasa mual. Meskipun Ibu Ratna tidak baik padaku, memikirkan dia diracuni perlahan oleh seseorang membuatku marah. Kita harus menyelamatkannya, kataku tegas. Ayah menatapku seolah membaca pikiranku. Meskipun setelah apa yang dia lakukan padamu, ini bukan soal amarah, Pa, kataku menahan tatapannya. Ini soal nyawa manusia. Ada kilat kebanggaan di mata ayahku. Dia menatap dewa. Ambil kardiologis terbaik untuk konsultasi di bawah nama layanan medis pribadi kita, dan cari tahu di mana Maya mendapatkan digoksin. Saat adikku keluar, ayah membawakanku segelas teh hangat. Ada berita tentang Wijaya Tech. Dewa melaporkan Aditya sudah menandatangani perjanjian awal pengalihan teknologi dan menunggu pembayaran. Apa sebenarnya teknologi itu? Sebuah algoritma untuk enkripsi kuantum komunikasi, jawab ayah serius. Teknologi dual use. Sesuatu yang ekspornya dilarang total. Aku menahan napas. Aditya sudah gila. Itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Dia terdesak, kata ayahku. Bank menolak pinjamannya, klien membatalkan kontrak, sahamnya turun hampir 40%. US. 20 juta itu satu-satunya keselamatannya. Tapi jika dia lakukan itu, tidak ada jalan kembali. Jadi kita harus bertindak di dua sisi. Hentikan keluarnya teknologi dan sekaligus ambil bukti Maya mencoba meracuni Ibu Ratna. Aku berpikir, balas dendam itu satu hal, tapi melihat Aditya terjun ke jurang tanpa jalan kembali adalah hal lain. Di balik segalanya, setelah 7 tahun menikah, aku tidak bisa membencinya dalam segala hal. Kau masih ragu? Tanya ayahku. Tidak. Aku menggeleng. Aku hanya berpikir apa peran Maya dalam semua ini. Hanya uang, atau ada yang lain? Dewa menemukan sesuatu yang menarik. Ayah membuka komputer. Maya sering menghubungi nomor ini dalam 3 bulan terakhir. Nomor asing berkode Jerman. Dan yang aneh, lanjutnya, pemilik asli nomor ini adalah perusahaan cangkang di bawah Schmidt Group. Aku berdiri. Schmidt Group adalah perusahaan asing yang ingin membeli teknologi Wijaya Tech melalui cabang mereka. Artinya Maya mungkin seorang mata-mata, kataku terkejut. Atau setidaknya agen ganda, kata ayah sambil menutup laptop. Ini menjelaskan mengapa dia ingin mengendalikan mantan mertuamu. Mungkin wanita tua itu tahu sesuatu. Aku segera teringat kunci-kunci itu. Ibu Ratna memberiku kunci villa lama di puncak. Dia bilang di bawah tanah ada sesuatu yang membantuku. Mata ayah berkilat. Kita harus memeriksanya segera. Tapi kau tidak boleh pergi. Terlalu berbahaya. Aku harus pergi, paksaku. Jika itu bukti penting. Kami berdebat sampai akhirnya berkompromi. Aku akan pergi bersama Bambang dan 2 pengawal. Kami akan selalu terhubung dan segera pergi jika ada yang tidak beres. 2 jam kemudian, kami sampai di villa lama keluarga Wijaya di puncak. Sebuah rumah kecil 3 lantai yang dikelilingi pepohonan di tempat yang sangat sunyi. Saat kami membuka pintu dengan kunci, kami disambut bau apek jelas sudah lama tidak ditempati. Mari berpencar, kataku pada Bambang. Kalian periksa lantai 1 dan 2. Aku akan turun ke bawah tanah bersama pengawal. Pintu menuju rubana ada di belakang dapur. Sebuah tangga sempit menuju ruangan gelap. Aku turun hati-hati menggunakan senter ponsel. Rubana itu lebih tertata dari dugaanku. Di sudut ada beberapa kotak besar dan di tengah ada brankas tua. Aku menggunakan kunci dari Ibu Ratna dan brankas terbuka dengan bunyi klik. Di dalam ada kotak logam kecil berisi tumpukan kertas tua. Di atasnya ada foto mantan mertua laki-laki dan istrinya saat muda bersama seorang asing. Di belakang tertulis, Grup Aachen 1990. Siapa pria ini? Aku terus mencari dan menemukan surat-surat serta dokumen dalam bahasa Inggris. Itu adalah catatan riset tentang teknologi yang ditandatangani oleh Klaus Schmidt, pendiri Schmidt Group. Di paling bawah ada perjanjian bertanggal 1995.
Di Saatong Tung Seridu kana? Di sana mendiang ayah mertuaku memindahkan paten teknologi ke Schmidt Group dengan harga sangat rendah. Di akhir kontrak sana ada klausul kemahan. Pewaris pihak pemindah berhak membeli kembali paten tersebut seharga nilai aslinya dalam jangka waktu 30 tahun. Aku paham semuanya. Teknologi yang dicoba dijual Aditya, mungkin adalah teknologi yang sama yang dulu dijual ayahnya, dan Aditya berhasil mengembangkannya. Maya mendekati Aditya sejak awal sebagai bagian dari rencana Schmidt Group, mereka tidak ingin teknologi ini kembali ke tangan keluarga Wijaya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan darurat dari Dewa, Kak. Maya baru saja mengambil paksa Ibu Ratna dari rumah sakit dengan kekerasan. Jantungku berhenti. Kemana dia membawanya? Aku tidak tahu. Tapi di CCTV terlihat dia dibawa naik mobil van hitam tanpa plat nomor. Aku mengemasi dokumen dan bersiap pergi. Sesaat kemudian di atas terdengar bunyi dentuman keras diikuti suara benda jatuh. Bambang, teriakku. Tak ada jawaban. Pengawal bersamaku segera mengeluarkan senjata dan berdiri di depanku. Nona Anindya, ada masalah. Belum sempat dia selesai bicara, terdengar suara tembakan dengan peredam dan pengawal itu jatuh. Ada darah di dadanya. Tangan bersarung tangan tiba-tiba menutup mulutku dari belakang sebelum aku sempat berteriak. Jangan berisik, Nona Santoso, bisik suara asing di telingaku. Kami hanya butuh kertas-kertas itu, serahkan, dan kau bisa pergi hidup-hidup. Aku meronta sekuat tenaga, tetapi pria itu sangat kuat. Dari sudut mataku, aku melihat dua pria bermasker menggeledah saku pengawal yang tewas. Tidak ada di sini. Pasti ada padanya. Pria yang memegangku mulai menggeledah tasku. Aku menggunakan kesempatan itu untuk menghantamkan kepalaku ke belakang ke arah hidungnya sekuat tenaga. Saat dia berteriak kesakitan dan melepaskanku, aku lari ke tangga tapi diadang pria lain. Tangkap dia, teriak pria, yang hidungnya berdarah. Di saat hidup dan mati itu, jendela kecil Rubanah pecah dan bayangan hitam melompat masuk. Begitu mendarat, dia langsung menjatuhkan orang yang menghalangi jalanku. Dalam kurang dari 5 detik, dia melumpuhkan 2 orang lainnya. Aku berdiri terpaku menatap penyelamatku. Dia tinggi, mengenakan perlengkapan taktis hitam dan masker yang hanya memperlihatkan mata tajamnya. Nona Anindya, ikuti saya. Dia mengulurkan tangannya dengan suara berat dan tenang. Siapa kau? Tanyaku hati-hati sambil mundur. Dia melepas maskernya dan menunjukkan wajah dengan garis tegas. Agen Dirga dari Badan Intelijen Negara, BIN. Ayahmu tahu siapa aku. Aku ragu sejenak, tetapi mendengar lebih banyak langkah di atas. Situasinya kritis, jadi aku mengangguk dan mengikutinya keluar melalui jendela. Di luar sudah menunggu SUV hitam tanpa logo. Agen Dirga hampir mendorongku ke kursi penumpang, naik ke kemudi dan memacu mobil dengan cepat. Asistenmu Bambang dan yang lainnya hanya dibius. Mereka akan bangun dalam setengah jam, katanya sambil fokus menyetir. Tapi mereka yang menyerangmu bukan amatir. Mereka tentara bayaran profesional. Bagaimana Anda tahu saya di sini? Tanyaku sambil memegang kotak dokumen. Ayahmu. Kami sudah lama mengawasi Aditya dan Maya. Saat kami melihat Maya mengirim orang-orangnya ke rumah ini, kami duga Anda juga akan bergerak. Di sini aku menyadari tato kecil di pergelangan tangan kanannya, sebuah bentuk geometris unik. Sepertinya aku pernah melihat ini. Dokumen-dokumen itu, Agen Dirga melirik kotak di pangkuanku. Boleh saya lihat? Aku ragu tapi membukanya. Dia melihatnya sekilas sambil menyetir. Saat melihat perjanjian itu, dia mengernyit. Pantas saja, Schmidt Group sudah 30 tahun Sederhananya, ini algoritma untuk enkripsi kuantum. Ia mampu menembus sebagian besar sistem komunikasi terenkripsi modern. Jika ini jatuh ke tangan asing, komunikasi pertahanan nasional kita akan benar-benar tanpa perlindungan. Aku paham keseriusan situasinya. Saat mobil masuk ke kota, telepon agen berbunyi. Dia memakai earpiece dan bicara singkat. Wajahnya semakin keras. Aku mengerti. Lanjutkan pengawasan. Dia menutup telepon dan menatapku. Maya membawa mantan mertuamu ke salah satu villa Aditya di daerah puncak yang lain. Salah satu anak buahku mendengar sesuatu tentang wasiat. Jantungku berhenti. Dia akan mencoba membungkamnya. Sangat mungkin. Agen Dirga memutar mobil dengan cepat. Jangan khawatir, anak buahku mengawasi villa itu. Mereka menunggu perintahku. Tidak cukup, kataku tegas. Aku mengambil ponsel dan menelepon Dewa. Dewa, telepon Dr. Gunawan di rumah sakit segera dan ambil laporan detail tentang obat Ibu Ratna. Sekarang, aku menutup telepon dan menjelaskan situasi ke ayahku lewat telepon. Dia minta bicara dengan agen Dirga. Setelah bicara sebentar, agen itu mengangguk. Saya mengerti, Tuan Surya. Saya akan pastikan keselamatan Anindya. Mobil berhenti 2 blok dari Villa Aditya. Agen Dirga mengambil perlengkapan dari belakang,
earpiece dan kamera mikro. Tunggu di sini. Aku akan periksa situasi dan kembali. Tidak, kataku tegas. Mantan mertuaku mengenalku. Jika situasi kritis, hanya aku yang bisa mendekatinya. Agen Dirga mencoba menolak, tapi melihat tekadku dia menyerah. Jangan menjauh dariku lebih dari 1 langkah dan jangan bertindak sendiri dalam situasi apapun. Kami mendekati villa secara diam-diam, bangunan 2 lantai yang dikelilingi pohon. Agen menuntunku ke belakang rumah dan menunjuk jendela berlampu di lantai 2. Itu kamar utama. Lihat bayangannya, aku menyipitkan mata. Di balik tirai tipis terlihat bayangan 2 orang berdebat. Tiba-tiba satu bayangan mendorong yang lain dengan keras dan bayangan itu jatuh. Ibu Ratna, aku hampir berteriak. Agen Dirga memegang bahuku. Tenang, anak buahku sudah siap. Menunggu sinyal dariku. Sesaat kemudian, pintu belakang villa terbuka dan seorang wanita berpakaian putih keluar membawa tas medis. Agen menarikku ke semak-semak. Itu dokter pribadi Maya. Dokter itu bilang pada anak buahku bahwa Ibu Ratna kena serangan jantung dan dipanggil Maya untuk tindakan darurat. Mereka akan melakukan kematian palsu. Aku langsung paham semuanya. Kita harus masuk. Agen Dirga berpikir sejenak dan mengambil kartu nama dari sakunya. Kau kenal dokter ini? Pakai ini. Dia menelepon cepat dan memberi instruksi lalu berbalik padaku. Ada perubahan. 5 menit lagi ada telepon masuk ke Maya meminta dia keluar. Saat dia pergi, kita masuk dan menyelamatkan mantan mertuamu. Kenapa tidak tangkap saja sekarang? Kurang bukti. Dia menggeleng. Dan kita perlu memanfaatkannya untuk mencapai Schmidt Group. Seperti dugaan, kurang dari 5 menit Maya keluar dengan tergesa dan naik mobilnya. Atas sinyal agen, 2 anak buahnya berpakaian sipil melumpuhkan sistem alarm. Kami masuk diam-diam dan langsung ke kamar lantai 2. Saat kami buka pintu, pemandangan yang kami lihat membuat perutku mual. Ibu Ratna diikat di tempat tidur, mulutnya diplester. Ada infus di pergelangan tangannya, dan dari botol menetes cairan kuning. Agen Dirga memeriksa botol itu. Digoksin, dosis mematikan. Aku melepas plester di mulut Ibu Ratna. Dia perlahan membuka mata dan saat melihatku dia terpaku. Putri, anakku, bagaimana? Jangan bicara dulu, Bu. Aku melepas ikatannya hati-hati. Kami datang menyelamatkan ibu. Agen menelepon anak buahnya. Pindahkan segera ke rumah sakit untuk bilas lambung. Berikan ke tim medis Santoso Group. Sambil Ibu Ratna dibawa keluar, Agen Dirga menggeledah kamar. Di meja samping tempat tidur dia menemukan botol kecil serbuk putih. Ini dia, serbuk digoksin. Mudah dicampur ke infus atau makanan. Aku membuka laci dan menemukan brankas kecil. Agen membukanya, di dalam ada wasiat dan laporan medis. Wasiat itu menyatakan Ibu Ratna meninggalkan semua hartanya untuk Aditya. Bertanggal 3 hari lalu tapi tanda tangannya kaku. Palsu. Kesimpulan agen, sertifikat medis ini juga palsu untuk membuktikan dia sakit lama. Aku lanjut mencari dan di bawah brankas menemukan flash drive. Agen menghubungkannya ke laptop. Ada file penting teknologi Wijaya Tech di sana dan email antara Maya dan Schmidt Group. Kena kau? Katanya seolah menemukan harta. Email ini membuktikan Maya bertindak di bawah perintah Schmidt Group untuk menghalangi Aditya mengambil kembali teknologi dan mendapatkannya secara legal. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Lanjutkan rencana asli. Kita biarkan Maya percaya rencananya sukses. Kita umumkan secara resmi Ibu Ratna meninggal serangan jantung sementara kita tempatkan dia di tempat aman. Dengan begini, Maya akan lanjut ke tahap berikutnya membantu Aditya menyelesaikan pengalihan teknologi, dan di sana kita tangkap mereka dengan bukti kuat. Aku mengerti, aku mengangguk puas. Tapi Nona Anindya, bagian berikutnya sangat berbahaya. Aditya terjepit dan Maya lebih berbahaya dari dugaanmu. Aku menarik napas dalam. Aku tidak takut. Apa yang harus kulakukan? Teruslah berakting sebagai Anindya Putri. Meja negosiasi Global Invest dan Wijaya Tech adalah kuncinya. Melalui Anda, kita akan tahu waktu dan lokasi pasti transaksi, lalu kita tarik. Tapi ingat, jangan pernah sebut tentang keterlibatan Bin. Saat kami keluar villa sudah gelap. Agen Dirga bersikeras mengantarku pulang. Kami diam dalam mobil. Saat berhenti di depan mansion Santoso, dia bicara, Nona Anindya, tindakan Anda hari ini sangat luar biasa. Aku tersenyum pahit. Demi balas dendam, orang bisa melakukan apa saja. Kurasa bukan cuma demi balas dendam. Tatapan matanya yang dalam menatapku. Anda mempertaruhkan nyawa demi mantan mertua. Itu melampaui balas dendam. Aku tak menjawab. Dia benar. Tapi aku pun tak tahu mengapa melakukannya. Aku akan hubungi besok. Dia menyerahkan ponsel khusus. Gunakan ini. Saat mengambilnya, tangan kami bersentuhan. Aku rasa Kuriente setruman. Aneh lagi. Aku cepat tarik tangan, pamit, dan masuk rumah.
Ayah dan Dewa sudah menunggu. Papa, Ibu Ratna sudah di rumah sakit, aman. Ayah keluar dari kantornya diikuti pria tak dikenal. Anindya, ini wakil direktur BIN. Pejabat itu mengangguk formal. Nona Sentoso, agen Dirga sudah melaporkan situasinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tapi operasi berikutnya sangat sensitif. Aku tahu, potongku. Aku akan bertindak sesuai rencana. Setelah dia pergi, ayah membawakan segelas susu hangat. Kau benar ingin lanjut? Kau bisa keluar dari permainan sekarang. Tidak, Pak. Aku harus lihat dengan mataku sendiri bagaimana Aditya dan Maya membayar kejahatan mereka. Ayah menatapku lama lalu menghela napas. Baiklah, tapi ingat, keselamatanmu paling utama. Kembali ke kamar, aku rebah di kasur. Percobaan pembunuhan. Bahaya Rubanah. Agen Dirga. Flash drive. Ponsel bergetar. Pesan dari Sari. Besok di halaman depan, dugaan penipuan finansial Wijaya Tech. Fotonya saat kau berdebat dengan Aditya di rapat. Siap terbit. Terbitkan. Jawabku. Aku letakkan ponsel dan menatap bintang. Besok badai lebih besar akan menghantam Aditya. Dan kali ini, tak ada tempat untuk kelemahan. Berita Sari menimbulkan kegemparan. Headline Jakarta Chronicle. Dugaan penipuan finansial Wijaya Tech setelah tuduhan eksekutif Global Invest. Wajahku dipikselasi, tapi siapapun di industri tahu itu Anindya Putri. Dalam 30 menit bursa dibuka, saham Wijaya Tech anjlok sampai batas auto rejection bawah, menghilangkan triliunan rupiah nilai perusahaan. Di medsos, #Wijaya Tech Fraud trending. Dewa masuk membawa tablet. Kak, klien besar Wijaya Tech membatalkan kontrak. Ini yang ketujuh dalam seminggu. Kerja papa, kan? Dewa bangga. Dan bank minta Aditya bayar utang segera atau aset dibekukan. Ponsel BIN bergetar. Pesan dari agen Dirga. 12:30 hotel di Jakarta Pusat, Suite 502. Informasi baru. Aku menjawab mengerti dan tanya Dewa soal Maya. Tadi malam mereka bertengkar hebat. Mikrofon rahasia kita menangkap Maya berteriak bahwa pengalihan teknologi butuh izin pemerintah dan Aditya menghalanginya. Aditya balas membanting barang. Maya mengancam Schmidt Group tidak akan ampuni dia. Suite 502 hotel mewah. Agen Dirga membukakan pintu. Dia santai berpolo, menunjukkan tato unik di nadi kanannya. Kopi, tawarnya. Saat mengambilnya, jari kami bersentuhan lagi. Aku segera letakkan cangkir. Apa info barunya? Dirga buka laptop. 1. Maya hubungi Schmidt Group tadi malam. Mereka sangat tidak puas dan minta transaksi diselesaikan segera. 2. Transaksi fisik teknologi ditetapkan sore ini jam 3 di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Priok. Orang-orang Schmidt Group berkedok perusahaan cangkang sudah di sini. Jantungku berpacu. Bukti langsung kejahatan. Kita perlu tangkap basah saat transaksi beserta bukti dan peserta agar bisa hancurkan jaringan mereka. Apa rencananya? Ayahmu lanjut tekan Aditya. Kita sebar info bahwa Ibu Ratna saat koma sebut dokumen di Rubanah. Kita jebak Maya. Aku paham, Maya akan coba ambil dokumen itu untuk buktikan hak legal Aditya atas teknologi, dan di sana kita tangkap dia. Dirga mendekat, bau parfum kayunya tercium. Nona Anindya, ini bahaya. Maya agen terlatih. Aku tidak takut, kataku menatap matanya. Demi hentikan teknologi keluar dan buat mereka membayar, aku akan lakukan. Dirga menatap lama. Lalu merapikan helai rambutku yang jatuh ke bahu. Kau sangat mirip ayahmu. Keras kepala. Sentuhannya buat jantungku berhenti sejenak. Aku memalingkan wajah, berpura-pura melihat dokumen. Sore hari di Global Invest, Alcaraz bilang Aditya ingin menemuiku. Di conference room, Aditya tampak hancur, jasnya kusut. Nona Anindya, aku datang dengan damai. Aku akan berikan lahan timur jika kau cabut tuduhan Global Invest. Aku ingin tertawa. Pria sombong ini memohon sekarang. Tuan Wijaya. Reputasi bisnis bukan mainan. Jika tak ada yang disembunyikan, tak perlu khawatir. Berhenti berpura-pura. Dia gebrak meja. Aku tahu Santoso Group di belakang ini. Ayahmu menekan bank dan klien. Aku menatap dingin. Punya bukti. Dia lemas. Putri. Kau benar-benar Putri Santoso, kan? Penyamaran Anindya Putri itu palsu. Aku sudah cek, data kalian cocok. Aku diam sejenak, lalu mengaku. Iya. Terus kenapa? Dia pegang tanganku putus asa. Maafkan aku. Aku bodoh. Maya menipuku. Dia tidak mencintaiku, dia cuma mau teknologinya. Dia memeras videoku. Aku tarik tangan dengan jijik. Jadi kau kesini memohon setelah semua yang kau lakukan? Kau pikir aku akan luluh? Aku akan ceraikan dia, katanya cepat. Kita bisa mulai lagi seperti dulu. Seperti dulu, aku tertawa menghina. Dulu aku cinta dan percaya. Hasilnya, pengkhianatan dan cambukan.
Aku buka kerah blus memperlihatkan bekas rotan. Luka ini membekas selamanya. Aditya jatuh berlutut. Apa yang harus kulakukan? Perusahaan itu hidupku. Jika bangkrut, aku habis. Yang paling kusesali bukan mencintaimu, tapi tidak pergi saat pertama kau memukulku. Sudah berakhir, Aditya. Saranku, batalkan transaksi Schmidt Group atau kau kena pasal pengkhianatan negara. Aditya pucat pasi. Bagaimana kau tahu soal Schmidt Group? Aku tahu lebih banyak dari dugamu. Termasuk apa yang Maya lakukan pada ibumu. Dia meracuninya dan memalsukan wasiat. Aditya terpaku. Tidak mungkin. Percaya atau tidak, terserah. Dan satu lagi, Bareskrim dan Bin sudah mengawasimu. Aku keluar ruangan, kakiku gemetar. Malam hari, Dewa lapor Aditya pakai semua dana sisa dan aset jadi agunan. Maya sewa 20 orang bersenjata. Ayah bilang aku tak boleh pergi sendiri. Pa, apa Aditya tahu itu pengkhianatan negara? Ayah jawab, dia tahu, tapi dia seperti orang tenggelam, merangkak pada apa saja. Malam itu tak bisa tidur. Pesan agen Dirga, darurat. Maya menuju Villa Puncak. Kita perlu kau berakting di sana. Pura-pura cari dokumen agar dia gerak cepat. Aku setuju. 1 jam kemudian, bayangan hitam loncat ke balkonku agen Dirga. Dia tutup mulutku. Ada perubahan. Maya sudah ambil dokumennya. Aditya pindah lokasi transaksi malam ini jam 1 di gudang kosong di Valenzuela. Aku perlu kau berpura-pura diculik. Sebar info kau ke villa sendirian lalu hilang. Maya pasti anggap kau ancaman terbesar. Aku setuju. Bagaimana caranya? Dirga minta maaf lalu mengikatku. 1 jam kemudian, aku terikat di kursi di gudang gelap. Ikatan dan plester mulut itu mudah lepas, ini cuma akting. Dirga dan tim sembunyi di sekitar. Suara Dirga di earpiece. Maya datang, pintu terbuka. Maya masuk dengan 4 pria besar. Dia tersenyum menghina. Putri Santoso, jadi kau benar-benar kesini cari dokumen? Aku berontak akting takut. Dia lepas plesterku kasar. Sebutkan, di mana dokumen teknologinya? Tidak tahu, kataku akting takut. Aku cuma mau ambil barang pribadiku. Maya menamparku keras. Berhenti bohong, di mana patennya? Sudut bibirku berdarah. Aku cuma mau balas dendam pada Aditya. Maya tertawa. Istri malang yang tertipu, tapi sayang kau tak punya kesempatan. Kau mau bunuh aku, terlalu mudah. Aku akan buat kau lihat Aditya di penjara dan Santoso Group hancur karena lindungimu. Kau gila, kau yang gila. 3 tahun aku tidur dengan Aditya cuma demi teknologi ini. Kau pikir kenapa aku racuni ibunya, Maya Kusuma, dan berapa dibayar Schmidt Group untuk pengkhianatanmu? Wajahnya kaku. Bagaimana kau tahu? Sesaat kemudian lampu sorot gudang menyala. Suara agen Dirga di megafone. Jangan bergerak, Bin. Maya bergerak cepat, todongkan pistol ke kepalaku. Mundur atau dia mati. Agen Dirga dan 10 petugas keluar dari kegelapan. Jatuhkan senjata, Maya. Gudang dikepung. Schmidt Group sudah ditangkap di pelabuhan. Kau tak punya jalan keluar. Maya tertawa histeris. Kalian tak tahu apa-apa. Teknologi ini milik Schmidt Group sejak awal. Keluarga Wijaya yang mencurinya 30 tahun lalu. Kebohongan, kata Dirga maju. Investigasi kami buktikan sebaliknya. Lepaskan Nona Putri. Aku gunakan kesempatan sikut perut Maya dan tundukkan kepala. Agen Dirga menerjang secepat kilat. Ambil pistolnya. Di mana Aditya? Tanya Dirga menekan Maya ke lantai. Maya tersenyum menghina. Aditya sedang transaksi di tempat lain. Kalian takkan temukan. Aku ambil ponsel Maya yang jatuh. Ada pesan ke Aditya. Mulai rencana B di tempat lama. Tempat lama? Tanyaku cemas. Maya diam. Dirga beri instruksi ke tim. 1 grup bawa wanita ini ke markas. Sisanya ikut aku kejar Aditya. Dirga menoleh padaku. Nona Putri, Anda kembali ke rumah saja. Berbahaya. Tidak, kataku tegas. Aku tahu tempat lama itu. Gudang kecil di kawasan industri Valenzuela tempat Aditya merintis Wijaya Tech. Tempat kami mulai dari nol. Dia orang yang terpaku masa lalu. Dirga ragu tapi mengangguk. Saat meluncur ke Valenzuela, suara di radio Dirga lapor. Komandan, Tuan Surya Santoso menuju gudang sendirian. Mobilnya baru masuk. Aku dan Dirga kaget. Papa. Aku lari keluar mobil begitu sampai. Dirga teriak panggil namaku tapi aku sudah lari masuk gudang. Pintu sedikit terbuka. Aku sembunyi di balik kotak. Di tengah gudang, ayahku berdiri hadapi Aditya yang pegang pistol bersama 2 orang asing. Tak kusangka kau datang sendiri, Tuan Surya. Kata Aditya sarkastik. Mau selamatkan putrimu. Aditya, kau tahu apa yang kau lakukan? Pengkhianatan negara bayarannya nyawa. Jangan ceramahi aku. Teriak Aditya histeris. Kalian yang paksa aku begini.
Putri dan Anda menekan bisnisku. Kuberikan kesempatan terakhir, kata ayah tenang. Berikan data teknologinya dan menyerahlah. Aditya tertawa gila. Aku tak peduli nyawaku lagi. Teknologi ini laku US 500 juta, cukup untuk mulai lagi di luar negeri. Dan Anda, dia angkat pistol, Anda akan tinggal di sini selamanya. Tepat saat dia mau tarik pelatuk, aku lari keluar. Papa. Aditya kaget lihat aku. Oh, lengkap sudah sekeluarga. Lepaskan ayahku, aku berdiri di tengah mereka. Kalau mau bunuh aku. Kau pikir aku tidak berani? Pistol Aditya tertuju padaku. Ada kegilaan di matanya. Semua ini gara-gara kau. Terdengar letusan senjata, aku pejamkan mata. Tapi tak ada rasa sakit. Saat buka mata, Aditya berlutut di lantai, tangannya berdarah. Tembakan agen Dirga dari kegelapan tepat kena tangannya. Jangan bergerak, Bin. Agen Dirga dan tim masuk cepat, amankan situasi. Ayah memelukku erat. Putri, kau baik-baik saja? Kenapa lakukan hal gila itu? Papa sendiri kenapa kesini sendirian? Aku dapat pesan darimu minta tolong ke gudang ini. Kami lirik-lirikan dengan agen Dirga. Ternyata itu jebakan Maya. Agen Dirga minta kami segera pergi. Aku melihat Aditya yang diborgol, tergeletak di lantai, menangis menatap kosong. Pria yang kucintai dulu jadi begini. Tunggu sebentar, aku mendekati Aditya. Aditya, lihat aku. Dia angkat kepala pelan. Maya menipumu. Anak itu bukan anakmu. Dia meracuni ibumu demi teknologi keluargamu. Mata Aditya membelalak. Tidak mungkin. Dia agen Schmidt Group dari awal. Wajah Aditya berubah jadi amarah hebat. Wanita itu, akan kubunuh dia. Sudah cukup. Agen Dirga membantuku berdiri, bawa mereka keluar. Saat keluar gudang, sinar matahari fajar mulai muncul. Ayah memegang tanganku erat. Papa, bagaimana papa tahu aku diculik? Kau kirim pesan minta tolong ke gudang ini. Jebakan Maya hampir berhasil membunuh ayahku. Agen Dirga secara formal bilang insiden ini rahasia negara, kasus mereka ditangani keamanan nasional tanpa pengadilan publik. Ayah mengerti. Teknologi aman. File diamankan. Agen Dirga bilang ini berkat keberanianku. Tatapannya tertuju padaku dengan emosi yang bukan sekadar tugas. Kembali di mobil, ayah bilang, agen Dirga pria yang baik. Aku pura-pura tak dengar. Iya. Dia agen profesional. Ayah tersenyum tipis. Aku bersandar di jendela, menatap matahari terbit. Aditya akan hadapi hukum, rencana Maya gagal, teknologi aman, sempurna. Tapi ada rasa hampa. Ponsel Bin bergetar, pesan dari agen Dirga. Malam ini jam 20.00 di Cafe Senopati. Ada hal penting. Baik, jawabku. Entah kenapa, aku rasa ceritaku belum berakhir. Bau obat-obatan yang pertama kurasakan saat bangun. Sulit buka mata, kulihat langit-langit rumah sakit, tangan kananku sakit karena infus. Anda sudah bangun, suara agen Dirga, dia duduk di sampingku, lengan kirinya dibalut perban. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam. Apa yang terjadi? Suaraku serak, dia beri segelas air. Anda pingsan di gudang karena kelelahan dan gegar otak ringan. Beberapa hari lagi akan sembuh. Ingatanku kembali gudang, Aditya, ayah hampir tertembak. Aku duduk cepat, Papa? Tenanglah, Tuan Surya selamat. Beliau istirahat di kamar sebelah. Aku lega dan perhatikan luka Dirga. Tangan Anda? Cuma daplis peluru. Jangan khawatir, katanya serius. Ada hal tentang Aditya dan Maya. Dirga tunjukkan rekaman interogasi Aditya. Dia hancur secara mental. Maya sempat kabur lewat penyamaran penculikan Anda. Tapi kita berhasil melacaknya melalui pengkhianat di Santoso Group, Catherine Kusnadi. Aku kaget, ternyata Catherine agen ganda. Ayahku harus operasi jantung karena stres. Kami pindah ke safe house dan sempat diserang. Di sana ayah bilang password brankasnya tanggal lahirku. Di sana terungkap, ayah Aditya dulu memang coba jual teknologi ke Jerman, dan Maya Kusuma adalah putri gelapnya yang mau balas dendam. Maya sebar hoaks ayahku pembunuh ayahnya. Kami ke Surabaya, Subic versi Indonesia, untuk bersihkan nama. Di yacht mewah, kami temukan mayat Catherine yang dikhianati Maya. Maya coba kabur ke perairan internasional tapi tertangkap di Laut Jawa setelah aksi kejar-kejaran seru di tengah badai. Maya jatuh ke laut dan hilang di air gelap. File asli teknologi berhasil diamankan. 3 bulan kemudian, Aditya divonis 15 tahun penjara atas penipuan finansial. Di pengadilan, ku bilang aku memaafkannya secara pribadi. Aku beli aset Wijaya Tech dan dirikan Santoso Tech. Setahun kemudian, perusahaan itu melantai di bursa saham. Di malam pesta perayaan, agen Dirga berlutut, Anindya Putri Santoso, maukah kau habiskan sisa hidupmu dengan agen Bin biasa sepertiku? Di bawah tepuk tangan tamu, ku jawab iya. Di hari pernikahan,
Ayah menuntunku ke altar, ibumu pasti bangga. Tongkat rotan masa lalu itu kini jadi bukti arsip yang tertutup. Masa depanku sesuai moto perusahaanku, koneksi aman untuk masa depan baru saja dimulai.